Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas perhatian dan setianya kawan-kawan pada program studi hukum pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Terkait hari ini kita akan membahas mengenai subtopik terkait teori konsumen. Tentu saja teori konsumen ini akan menjelaskan bagaimana seseorang atau orang untuk memilih barang atau jasa untuk memaksimalkan kepuasannya atau utility-nya dengan sumber daya yang terbatas. Jadi sebagai mahasiswa hukum pula teori ini penting karena perilaku konsumsi menjadi basis banyak norma hukum, terutama hukum perdata, kontrak, kemudian perdagangan dan perlindungan konsumen. Kemudian mengapa teori konsumen ini penting untuk mahasiswa hukum? Yang pertama adalah banyak sengketa hukum bersumber dari aktivitas konsumsi. Kemudian kebijakan negara disusun berdasarkan asumsi perilaku konsumen. Kemudian mahasiswa sendiri adalah konsumen yang harus membuat keputusan yang rasional. Kemudian teori konsumen membantu memahami hak, kewajiban, dan perlindungan hukum konsumen itu sendiri. Nah, adapun di sini dasar hukum tentu saja yang harus kita ketahui sebelum membahas lebih jauh teori konsumen ini. Yang pertama tentu saja ada di Undang-Undang Dasar 1945 terkait di sana ada di pasal 27 pada ayat 2. Jadi hak warga negara itu untuk pekerjaan dan penghidupan layak sebagai dasar keadilan ekonomi. Kemudian pada pasal 33 sistem ekonomi yang berkeadilan sebagai landasan pengaturan transaksi dan perlindungan konsumen. Kemudian mungkin juga kita sudah pernah mendengar atau mengenal mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Jadi ini adalah dasar hukum utama dalam konteks teori konsumen. Nah, kemudian banyak lagi peraturan lainnya ada terkait KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek mengatur hubungan dasar dalam transaksi, entah itu perjanjian dari pasal 1313, 1351 ataupun mengenai wan prestasi terkait pasal 1243 atau 1252 ataupun cacat kehendak mengenai pasal 1321. Ini bisa saja seperti iklan yang menyesatkan atau produk yang menyesatkan. Kemudian ada pula terkait Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Di sana mengatur tentang kewajiban standar mutu barang, keamanan produk, perizinan usaha, perdagangan elektronik atau e-commerce. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Jadi di dalam pembahasan teori konsumen ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup teori konsumen, asumsi dasar perilaku konsumen, bentuk preferensi konsumen, kemudian kurva indiferensi dan peta preferensi, marginal utility atau konsep dasarnya, kemudian hukum utilitas marginal menurun, kemudian pendekatan kardinal dan ordinal, kemudian keseimbangan konsumen, kemudian contoh numerik maksimasi utilitas, kemudian faktor eksternal pengaruhi preferensi, dan kemudian nanti kita simpulkan. Yang pertama ini terkait ruang lingkup teori konsumen. Tentu saja ini menjelaskan konsep dasar perilaku konsumen dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas tadi. Kemudian analisis ini mencakup bagaimana konsumen membuat keputusan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, kemudian proses dan analisis batasan analisis ini melibatkan evaluasi alternatif seperti saat membeli laptop misalnya kan. Kemudian batasan analisis ini seringkali mencakup faktor atribut produk misalnya seperti 30%, entah itu karena merek ataupun spek dari laptop itu, atau misalnya kemudian kebutuhan dari pengaruh sosial karena kebutuhan kuliah yang membutuhkan laptop ataupun alat lainnya, kemudian dapatlah keputusan untuk membeli laptop misalnya kan. Oke, kemudian terkait asumsi dasar perilaku konsumen, tentu saja yang pertama perlu kita ketahui adalah terkait rasionalitas. Jadi konsumen itu memilih opsi terbaik dari yang tersedia sesuai dengan preferensi mereka untuk memastikan kepuasan atau utilitas yang diperoleh oleh dari konsumsi.
Kemudian, kelengkapan preferensi itu, konsumen selalu dapat membandingkan dan memeringkat, 2 kombinasi barang, memastikan tidak ada kebingungan dalam menentukan pilihan yang nanti tentu saja diinginkan ataupun dibutuhkan. Kemudian transitivitas, di sini maksudnya adalah jika barang A lebih disukai, dari B dan B lebih disukai dari C, maka logisnya tentu saja barang A itu pasti lebih disukai dari C, yang menunjukkan bahwa tingkatan dari tingkat kesukaan tadi, A adalah tentu saja tingkatan yang paling disukai. Ini menunjukkan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Kemudian konsistensi pilihan ini adalah asumsi untuk menjamin bahwa perilaku konsumen itu adalah logis dan dapat diprediksi hingga saat membuat prioritas antara memilih apel, jeruk misalnya atau pisang secara konsisten. Oke, masuk ke pembahasan berikutnya terkait bentuk preferensi konsumen. Terdapat dua konteks di sini, ada monotonicity dan substitusi. Jadi untuk monotonicity ini ringkasnya adalah konsumen itu menyukai barang yang lebih banyak daripada sedikit. Sedangkan substitusi adalah terkait konsumen itu mampu atau mau bersedia menukar satu barang dengan barang yang lain, tentu saja sambil mempertahankan tingkat kepuasan yang sama antara opsi A atau B. Misalnya barang A yang diinginkan ternyata tidak tersedia, namun barang B bisa menggantikan dalam konteks sama-sama bisa memenuhi kebutuhan atau kepuasan konsumen itu. Di sini kemudian terkait itu ada keseimbangan substitusi yang menunjukkan adanya pertukaran atau trade off antara barang yang dapat diterima oleh konsumen. Contohnya ada pula konsumen lebih memilih kombinasi seimbang antara apel dan jeruk daripada hanya mengkonsumsi satu jenis buah saja. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, kurva indiferensi dan peta preferensi. Di sini memvisualisasikan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama melalui kurva indiferensi dan peta preferensi untuk analisis perilaku konsumen. Pertama, kurva indiferensi ini memvisualisasikan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama. Setiap titik pada kurva itu menunjukkan trade off atau pertukaran di mana konsumen bersedia menukar satu barang dengan yang lain. Kemudian peta preferensi adalah kumpulan dari beberapa kurva indiferensi. Jadi kurva yang posisinya lebih jauh dari titik asal atau dari originnya mencerminkan tingkat kepuasan atau utilitas yang lebih tinggi dari konsumen. Kemudian masuk ke marginal utility atau konsep dasarnya. Yang pertama, utilitas marginal adalah perubahan konsumen dari konsumsi satu unit ataupun tambahan barang. Contohnya kepuasan dari segelas air pertama, tentu saja misalnya saat haus kita meminum satu gelas air sudah terpuaskan dengan melepaskan dahaganya dengan meminum segelas air, namun akan menurun misalnya minum di gelas kedua, gelas ketiga, ataupun misalnya kita membeli kopi satu gelas dengan harga 5.000, puas minum kopi, kemudian ditambah gelas kedua sudah mulai berasa agak kurang enak lagi, kurang memuaskan, kemudian gelas ketiga akan sudah pada titik bosan ataupun tidak menginginkannya lagi. Nah, kemudian di sini ada pula terkait rumus teori konsumen. Utilitas marginal diukur dengan rumus M atau MU atau marginal utility sama dengan delta utility dibagi delta Q, di mana Q itu adalah kuantitas, di mana marginal utility adalah utilitas marginal, delta U adalah perubahan utilitas, dan delta Q adalah perubahan kuantitas jumlah barang. Kemudian masuk ke hukum utilitas marginal menurun. Di sini konsep inti utilitas marginal yaitu adalah hukum utilitas marginal menurun, menjelaskan fenomena di mana kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengkonsumsi unit tambahan suatu barang akan semakin berkurang. Contohnya di sini potongan pizza pertama memberikan kepuasan yang sangat tinggi,
tetapi kepuasan dari potongan berikutnya akan terus menurun seiring bertambahnya konsumsi. Entah itu mungkin disebabkan oleh sudah kenyang ataupun rasanya sudah mulai enak atau membosankan ya. Di sini masuk ke implikasi dalam ekonomi. Jadi konsep ini sangat penting untuk memahami perilaku konsumen dan menjadi dasar dalam teori permintaan serta pembentukan harga di pasar. Semakin barang itu banyak tersedia ataupun mungkin saingan ya, kalau kalian ingin memulai bisnis atau usaha, barang kalian jangan sampai dinilai nanti tiba pada persepsi konsumen itu sudah bosan atau enak memakan produk kita. Kemudian di sini ada pendekatan kardinal dan ordinal. Jadi pendekatan kardinal itu adalah mengukur utilitas secara kuantitatif dengan satuan ataupun konsep utamanya adalah total utility dan marginal utility yang menurun. Ini sejalan dengan hukum Gaussian. Misalnya kepuasan dari gelas jus pertama lebih tinggi daripada gelas kedua, tentu saja kan. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya adalah terkait mungkin rasa bosan, enak dan lain sebagainya, sehingga tidak sebanding gelas pertama dengan gelas kedua. Kemudian pendekatan ordinal, di sini pendekatan ini bersifat kualitatif dengan memeringkat preferensi konsumen itu, entah itu selera ataupun keinginan ataupun sampai pada aspek kebutuhan. Jadi tanpa mengukurnya secara numerik dianggap lebih realistis. Bisa saja mungkin mengukurnya melalui langsung terjun ke konsumen, menanyakannya ataupun wawancara observasi ke lapangan. Kemudian menggunakan kurva independen dan garis anggaran untuk menunjukkan pilihan seperti lebih menyukai pizza daripada burger. Kemudian keseimbangan konsumen di sini yang pertama terkait prinsip kepuasan optimal. Jadi di sini adalah kondisi optimal tercapai saat konsumen itu mengalokasikan sumber daya terbatasnya. Kemudian di sini terjadi ketika rasio utilitas marginal atau MU terhadap harga sama untuk semua barang yang dikonsumsi. Kemudian masuk di sini ada formula equilibrium atau keseimbangannya. Jadi analisis mikroekonomi itu diekspresikan dengan rumus MU garis miring P per X PX sama dengan MUY garis miring PY. Ini menunjukkan bahwa kepuasan per unit mata uang adalah sama semua di semua barang. Kemudian contoh alokasi anggaran di sini, jika marginal utility apel per apel adalah 5.000, itu dianggap sama dengan marginal utility jeruk dengan harga 3.000. Konsumen itu telah mencapai kepuasan maksimal dan tidak memiliki insentif untuk mengubah pola belanjanya. Nah, kemudian sekarang masuk ke bagian contoh numerik maksimisasi utilitas. Maksimisasi maksudnya adalah proses konsumen untuk memilih produk terbaiknya untuk memenuhi utilitasnya atau tingkat kepuasannya ataupun kebutuhannya. Sini masuk pada pertama adalah skenario anggaran konsumen. Misalnya Dani berusaha memaksimalkan kepuasannya atau utilitasnya dengan pendapatannya Rp200.000, kemudian dia mengalokasikan dananya untuk membeli barang A dengan nilai misalnya Rp20.000 per unit dan barang B Rp10.000 per unit. Kemudian kita analisis bahwa kombinasi dari barang A dan B itu terdapat rasio bahwa harga untuk barang A adalah dalam rentang rasio 0,005 sampai 0,01, kemudian B adalah 0,06 sampai 0,02. Dalam artian produk A dan produk B itu sudah mencapai utilitas ataupun kepuasan yang diinginkan oleh si Dani selaku konsumen tadi. Kemudian kombinasi optimal di sini adalah pilihan terbaik yang memaksimalkan tingkat kepuasan atau utilitas dengan membeli misalnya 3 unit barang A dan 8 unit barang B. Jadi kombinasi ini menghabiskan total anggaran 200.000 dan memberikan kepuasan maksimal terhadap konsumen. Kemudian masuk ke faktor eksternal yang mempengaruhi preferensi ataupun penilaian seseorang konsumen untuk mencapai kebutuhan ataupun tingkat utilitasnya atau kepuasannya. Di sini adalah dampak kebijakan, inflasi dan budaya. Jadi kebijakan ekonomi seperti subsidi atau pajak
secara langsung bisa mengubah daya beli konsumen. Kemudian sementara inflasi mengurangi nilai real pendapatan dan mempengaruhi preferensi belanja konsumen. Budaya lokal juga membentuk pola konsumsi melalui norma sosial, contohnya preferensi makanan ataupun gaya hidup. Nah, di sini kemudian bisa dilihat misalnya di kebijakan ekonomi, subsidi dan pajak secara langsung mengubah daya beli dan mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Misalnya pada hari ini ada bisa dikatakan harga bahan bakar seperti Pertamax atau Pertalite dari segi kelangkaannya, kemudian harganya pun sudah meninggi, makin mahal, jadi konsumen itu mengambil keputusan misalnya lebih baik mengurangi jalan-jalan atau mengisi bahan bakarnya, menunggu harga stabil dari pemerintah. Kemudian inflasi dan pendapatan, di sini inflasi itu mengurangi nilai real pendapatan, mendorong konsumen untuk menyesuaikan preferensi belanja mereka, entah itu dengan nilai harga barang yang makin tinggi sedangkan pemasukan pendapatan mereka tidak mengikuti kenaikan. Kemudian pengaruh budaya di sini tentu saja terkait dengan gaya hidup ataupun nilai-nilai yang mempengaruhi konsumen itu sehingga dia mau untuk men-spend uangnya untuk belanja karena pola gaya hidup, misalnya kan nongkrong ataupun lain sebagainya. Oke, terakhir masuk ke kesimpulan di sini terkait kontradiksi loyalitas konsumen, di mana di sini loyalitas konsumen bisa menurun entah 25% atau bahkan lebih karena sensitivitas harga. Namun dalam hal ini ada pula mengenai loyalitas situasional loyalty. Di sini terkait kondisi di mana misalnya belum tentu karena brand A atau B, misalnya dalam cuaca panas seseorang membeli es teh manis bukan karena merek tapi karena memang cuaca panas dan mereka membutuhkan minum misalnya kan yang segar-segar. Kemudian di sini kontradiksi loyalitas itu terjadi ketika perilaku dan sikap konsumen itu tidak selaras. Jadi orang bisa tampak loyal padahal sesungguhnya tidak loyal, ataupun sebaliknya. Kemudian perdagangan sosial dan budaya pembatalan. Di sini keterlibatan media sosial akan tumbuh menjadi pusat perdagangan. Kenapa? Karena media sosial ini sangat mempengaruhi seseorang untuk belanja atau bahkan pembatalan itu. Misalnya di sini keterkaitan perdagangan sosial dan budaya pembatalan itu dalam perdagangan sosial, misalnya cancel culture atau pembatalan itu memiliki dampak besar. Misalnya jika sebuah brand diserang warganet karena pelayanannya buruk atau rating buruk, tentu saja penjualan live bisa kehilangan order. Kemudian ada pula influencer yang terkena cancel culture biasanya kehilangan pendapatan dari endorsement, ataupun penjual UMKM bisa diboikot hanya karena komentar yang viral kadang disalahpahami. Oke, demikian terkait teori konsumen, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.